atau penilaian Bung Karno terhadap momentum sejarah Nusantara yang antara lain tercatat atau tertulis di dalam pidato beliau pada 17 Agustus 58. Nanti kita sampaikan. Yang intinya adalah Bung Karno mengungkap tentang makna sejarah yang gilang gemilang ketika Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Kemudian untuk mewujudkan Nusantara sesuai amanat proklamasi, maka dilakukan satu perjuangan yang heroik, yaitu melalui antara lain Trikora. Kemudian setelah perjuangan Trikora, dan kemudian hasilnya adalah Irian Barat atau Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, ya, maka utuh secara teritorial wilayah Nusantara yang sesuai yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada dari Sabang sampai Merauke. Kemudian masuk ke era pembangunan nasional, yaitu di era Presiden kedua Bapak Soeharto. Muncul istilah wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Kemudian muncul secara konstitusional di era reformasi, Nusantara adalah ditetapkan sebagai ciri NKRI sebagaimana tertuang di dalam pasal 25A Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itulah satu perjalanan kronologi yang hingga sekarang di tahun 2022 Nusantara telah resmi dituangkan dalam satu undang-undang IKN, Ibu Kota Negara, dan Nusantara adalah ditetapkan sebagai nama Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kronologi perjalanan Nusantara. Nah, kemudian nanti kita tarik konklusi kesimpulan daripada bahasan ini. Maka marilah kita coba bahas lebih luas lagi tentang kronologi ini tadi. Pertama adalah ikrar sumpah Amukti-Palapa. Tadi sudah disinggung bahwa Sumpah Amukti-Palapa yang intinya adalah Nusantara Manunggal atau Nuswantara Manunggal. Nah, Nuswantara Manunggal ini mengandung arti secara semantik berasal dari kata Nuswa dalam bahasa Jawa Kawi yang juga sinonimnya atau dosonomonyo Nusa, ya, itu mengandung arti pulau atau kepulauan, ya. Jadi satu wilayah teritorial yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan. Kemudian Avatara. Avatara itu artinya penjelmaan atau ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Penciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi. Jadi Nuswantara mengandung arti secara semantik adalah satu pulau atau kepulauan, yaitu wilayah teritorial yang tidak lain adalah merupakan manifestasi penciptaan atau penjelmaan dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan Yang Maha Esa di dalam kesusahan Weda yang masuk dan diadopsi oleh budaya Nusantara, Avatara itu dimaknai adalah penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa dalam di muka bumi untuk menegakkan satu kebaikan atau dharma. Itu disebut Avatara. Nah, sumber daripada Avatara ini juga terdapat di dalam antara lain di dalam kesusahan Weda, yaitu saya bacakan di sini, ya. Di dalam kitab Caitanya
Caritamarta, karya Kresnadasa Kawiraja, di dalam ayat Madya 20 ya, halaman 283 sampai 284 menerangkan tentang prinsip-prinsip penjelmaan atau avatara, yang di dalam bahasa Sanskertanya adalah antara lain ya, Sresti ya, Hetu ye murti pravance avatare sei avatara murti avatara nama Dharmayatita parayome subara avastara visve avatara dare avatara nama. Itu adalah ada di dalam kitab Caitanya Caritamarta karya Kresna Dasa Kawiraja. Demikian tadi ya isi sloka yang terdapat di dalam kitab Caitanya Caritamarta karya Kresna Dasa Kawiraja, yang artinya adalah itu bahwa avatar atau penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa ya, turun dari kerajaan Tuhan untuk penjelmaan di dunia materi atau duniawi ya. Bentuk khusus kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang turun seperti itu disebut penjelmaan atau avatara. Penjelmaan seperti itu ada di dunia rohani atau alam rohani, yaitu alam Tuhan ya, yaitu kerajaan Tuhan. Dan apabila beliau turun ke dalam ciptaan material atau turun ke duniawi ya, maka diberi nama avatara. Itulah sumber daripada avatara sebagai dalam arti penjelmaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kesusastraan Weda seperti itu tadi, yaitu Kresna Dasa Kawiraja, itu kitab Caitanya Caritamarta, ini menunjukkan bahwa Mahapati Gajah Mada adalah menguasai atau paham benar tentang kesusastraan atau nilai-nilai kesusastraan yang bersumber dari Weda ya, termasuk adalah kitab-kitab Mahabharata, Purana, kemudian Shruti dan Smriti yaitu Caturweda, kemudian Upanishad ya, dan terutama adalah kitab Bhagavad Gita, di mana di dalam Bhagavad Gita pada intinya adalah mengarahkan kepada satu strada atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, yang di dalam era Majapahit itu berwujud dalam satu masyarakat atau aliran yang disebut dengan Vaishnava, yang artinya penyembah Tuhan Yang Maha Esa ya, Vaishnava. Dan di dalam era Majapahit secara kelembagaan menjadi sebuah agama yang dikenal dengan istilah agama Karsian atau Keresian ya, dari para penyembah Tuhan Yang Maha Esa sesuai tuntunan Weda dan Bhagavad Gita ya, agama Karsian. Dan agama ini secara resmi dibina oleh satu pejabat tinggi kerajaan yang dikenal dengan julukan atau pangkat Menteri Her Haji. Itu adalah paham avatar yang hidup di era Majapahit. Yang mana avatar dalam kesusastraan Weda dikorelasikan dengan kehidupan budaya era Majapahit yang bersumber juga dari Mahabharata,
dan Bhagavad Gita adalah diyakini sebagai perwujudan Wisnu di dalam era Majapahit. Maka gelar daripada Raden Wijaya itu sendiri adalah Kertarajasa Jaya Wisnu Wardana, yang melambangkan Vaisnava, yaitu Wisnu, di mana Dewa Wisnu sebagai avatara, ya, avatara di dalam budaya Majapahit dimasukkan atau dijadikan atau dimanifestasikan di dalam lambang Dewangkara Majapahit, atau sebagian sumber mengatakan Surya Majapahit, di mana lukisan Dewa Wisnu yang bertangan 4 dan bersenjatakan 4 sebagai identitas khas Dewa Wisnu ada di tengah-tengah dari lambang Dewangkara Majapahit itu tadi, yang dikelilingi oleh 8 dewa. Jadi Dewa Wisnu adalah dewa sentral di dalam era Majapahit yang merepresentasikan Vaisnava atau penyembah Tuhan Yang Maha Esa. Apa identitas lambang lukisan Wisnu di dalam lambang Majapahit yang merupakan sentral daripada lambang? Itu adalah 4 senjata, yaitu terdiri dari senjata cakra, kemudian senjata Puspa Wijaya Kesuma atau Kembang Wijaya Kesuma, ya, kemudian kerang, ya, kerang atau sangkakala, dan gada, lambang keadilan atau kekuatan, kata. Itulah ciri khas daripada Wisnu, yang juga merupakan ciri khas daripada Narayan atau Narayana. Dan Narayana ini adalah Mahawisnu, dan Narayan adalah juga penjelmaan daripada Sri Krishna. Jadi itulah keyakinan Vaisnava, penyembah Tuhan Yang Maha Esa di era Majapahit, yang notabene ini dihayati benar oleh Mahapati Gajah Mada, sehingga muncullah konsep di dalam Sumpah Pemuda dalam kalimat Nusantara Manunggal. Jadi Nuswantara atau Nusantara yang tadi sudah diutarakan bahwa berasal dari kata Nusa dan Avatar. Jadi konsep Avatara dihayati benar oleh Mahapati Gajah Mada, yang makna daripada Nusa Avatara tidak lain adalah satu wilayah teritorial yang terdiri dari pulau dan kepulauan. Nuswa, pulau dan kepulauan, dan Avatar itu adalah atau diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya pada Nusa Avatara adalah satu wilayah teritorial yang bermarwah atau memiliki satu spirit religius, spirit ketuhanan. Jadi dari aspek teritorial itu sudah memiliki satu nilai ketuhanan, yaitu Avatara. Jadi wilayah atau teritorial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah, di atas kepulauan itulah terbangun satu bangsa sebagai penghuni Nusa Avatara itu tadi. Itu adalah dari aspek ikrar Sumpah Mahapati Gajah Mada sebagai momentum pertama Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amuktipalapa yang mencetuskan istilah Nuswantara Manunggal. Dan sebelumnya di dalam literasi sejarah Nusantara, baik dari zaman Sriwijaya, zaman Salokanegara, zaman Kerajaan Kute di Kalimantan, ya, di Kalimantan Timur, Kerajaan Kute, kerajaan yang pertama di Nusantara, sampai Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, sampai kerajaan di Kediri, sampai Kerajaan Medang atau Tembelang di Empu Sendok di Jombang, kemudian muncul Kerajaan Singosari, ya, baru muncul Kerajaan Majapahit. Sebelumnya di era-era kerajaan itu
belum ada istilah Nuswantara Manunggal atau istilah Nuswantara. Tapi setelah masuk era Majapahit dan Gajah Mada memformulasikan di dalam sumpahnya Nuswantara Manunggal. Itu tadi, atau Nusantara Manunggal, itu persatuan dan kesatuan Nusantara sebagai teritorial yang memiliki jiwa dan semangat ketuhanan atau religius itu tadi. Itu dari aspek ikrar yang pertama. Kemudian ya, jiwa dan semangat Mojopahit ini redup ya, atau jiwa dan semangat Nusantara redup ketika Mojopahit runtuh dan kemudian muncul penjajahan kolonial bangsa-bangsa asing yang cukup lama, yaitu para sejarawan menyebutkan sekitar 350 tahun bangsa Indonesia dijajah. Nyaris bahwa peradaban-peradaban dan budaya-budaya serta istilah-istilah kuno, yaitu istilah-istilah yang hasil jeniusitas era Majapahit terlupakan, nyaris tenggelam dari khasanah kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara mendapat branding sebagai masyarakat yang minder wadah haid komplek, masyarakat yang terbelakang dan masyarakat yang sangat-sangat bodoh dan masyarakat yang miskin. Itu kondisinya seperti itu, sehingga para cendekiawan atau kaum cendekiawan, terutama dari para mahasiswa dan dokter-dokter muda di Stovia, yaitu sekolah kedokteran di era Belanda, itu sangat prihatin terhadap nasib bangsa Indonesia yang derajat dan martabatnya direndahkan atau sangat rendah. Padahal di dalam sejarah ya, para cendekiawan ini tadi menyadari dan menghayati asal muasal dari bangsa yang sekarang adalah bangsa yang martabatnya rendah, leluhurnya berasal atau kawitannya adalah dari bangsa yang berperadaban tinggi, yaitu berperadaban kerajaan sampai mencetuskan konsep Nusantara, nasionalisme. Maka dari kejayaan-kejayaan di era Sriwijaya dan juga khususnya di era Mojopahit yang sudah bisa mempersatukan Nusantara, timbullah satu rasa kebangkitan nasional ya, yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sutirosodo, yang intinya adalah meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Dan tujuan utamanya untuk mencapai derajat dan martabat bangsa Indonesia yang meningkat, maka tujuannya adalah Indonesia merdeka. Itu sudah didapat dari kesadaran terhadap apa arti kejayaan yang era Mojopahit. Sudah ada nasionalisme dan patriotisme dalam istilah Nusantara. Muncullah kesadaran nasional atau kebangkitan nasional yang dikenal 1908 20 Mei yang sekarang dikenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Itu adalah dijiwai oleh kesadaran terhadap kejayaan di era Mojopahit dan era Sriwijaya atau kejayaan Nusantara. Kemudian dari semangat kebangkitan nasional muncul kesadaran Indonesia merdeka, dan para pemuda berikrar mempersatukan diri secara geologi maupun secara sosial, yaitu dikenal dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 Masehi, yang dikenal dengan pernyataan bersama mengakui satu tanah air ialah tanah air Indonesia, atau satu nusa ya, satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Inilah salah satu perjalanan semangat Nusantara Manunggal di era Sumpah Pemuda atau dalam konteks Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda, pergerakan kemerdekaan mengerucut dan berkulminasi kepada
satu momentum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 oleh untuk dan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, di sana dinyatakan bahwa dengan tegas di dalam teks proklamasi adalah atas nama bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini berarti proklamasi itu mengandung amanat bahwa bangsa Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, yang wilayahnya teritorialnya tidak lain adalah berorientasi kepada makna Nusantara Manunggal itu tadi, Nusantara. Maka Bung Karno mengingatkan persatuan kesatuan Nusantara di dalam era kemerdekaan itu di dalam pidatonya 17 Agustus 1948 dengan judul Seluruh Nusantara Berjiwa Republik. Ini bermakna bahwa ya, Republik adalah dijiwai oleh semangat dan jiwa patriotisme serta nasionalisme, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Itu Bung Karno memberi judul pidatonya adalah Seluruh Nusantara Berjiwa Republik. Nah, di kemudian hari pada tahun 1958, 17 Agustus 1958, Bung Karno juga menyinggung tentang Nusantara. Di dalam isi pidatonya antara lain petikannya adalah Bung Karno mengatakan bahwa di dalam sejarah bangsa atau di dalam sejarah kita itu ada satu peristiwa sejarah yang gilang gemilang. Satu, menurut Bung Karno adalah ketika Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa tidak akan memakan buah palapa sebelum seluruh wilayah Nusantara bersatu padu dalam format Mojopahit. Terus peristiwa yang gilang gemilang dalam sejarah juga disebutkan, yaitu ketika Pangeran Diponegoro ya memberontak kepada Belanda dan mengajak ya, kepada seluruh bangsa untuk mendirikan satu rumah besar ya bagi seluruh bangsa Indonesia, yaitu berorientasi kepada nasionalisme atau rumah yang menjadi rumahnya seluruh bangsa Indonesia. Itu jiwa dan semangat pemberontakan Diponegoro melawan imperialisme atau kolonialisme Belanda. Kemudian peristiwa gilang gemilang di dalam sejarah bangsa menurut Bung Karno yang ketiga adalah ketika kita, yaitu Bung Karno mengatakan ketika kita pada tanggal 17 Agustus 45 melakukan proklamasi kemerdekaan. Jadi peristiwa yang gilang gemilang di dalam sejarah menurut pandangan Bung Karno adalah proklamasi kemerdekaan, pemberontakan Pangeran Diponegoro ingin mempersatukan Nusantara juga, dan peristiwa Sumpah Amukti Palapa Gajah Mada yang juga mempersatukan Nusantara. Nusantara yang dipersatukan oleh Gajah Mada di era Mojopahit dari tahun 1331 Masehi baru terwujud ketika Gajah Mada meninggal 1365, jadi 31 tahun. Mewujudkan Nusantara yang manunggal Gajah Mada memerlukan waktu 31 tahun. Yaitu sesuai dengan apa yang ditulis oleh Empu Parapanca dalam buku Negara Kartakama yang terbit 1365. Itu berarti Nusantara sudah terwujud yang adil dan makmur dan tata tentrem kertara harja. Kemudian Nusantara, perwujudan Nusantara di era kemerdekaan atau republik, yaitu dari amanat proklamasi dari Sabang sampai Merauke, yaitu bangsa Indonesia melalui satu perjuangan yang heroik sampai kepada ada satu momentum yang disebut dengan Trikora, Trikomando Rakyat, di mana Trikora adalah satu komando yang ditujukan untuk mengembalikan wilayah Irian Barat yang waktu itu masih diduduki oleh kolonial Belanda untuk secepatnya masuk ke wilayah Republik Indonesia sesuai dengan
perjanjian atau hasil perjanjian KMB Meja Bundar 1949 tentang pengakuan kedaulatan yang seharusnya Irian Barat sudah dikembalikan maksimal tahun 1950, tapi molor sampai tahun 1960-an belum dikembalikan. Maka ditempuh Trikora, kibarkan sang merah putih di daratan Irian Barat sebelum Ayan Jantan berkokok dan lain sebagainya. Bersiap-siaplah untuk mobilisasi umum. Itu Trikora. Intinya adalah untuk mengembalikan Irian Barat dalam pangkuan Ibu Pertiwi, yang kemudian dibentuk operasi militer dan operasi paramiliter, yaitu disebut pasukan sukarelawan membantu pengembalian Irian Barat, sehingga akhirnya Irian Barat kembali dan diakui secara sah oleh PBB yang ditandai dengan berkibarnya sang merah putih berdampingan dengan bendera PBB di Untea, yaitu di sana dia ada bendera PBB yang mewakili PBB adalah Untea untuk menyelesaikan perselisihan Irian Barat. Itu pada, jadi jelas tadi bahwa wilayah Nusantara yang utuh dan bulat dari Sabang sampai Merauke adalah melalui satu perjuangan pengembalian Irian Barat kepada pangkuan Ibu Pertiwi dengan semangat Trikora, yang secara resmi bendera merah putih berkibar di daratan Irian Barat bulan Mei, bukan Mei, tapi bulan Desember 1963. Itulah kembalinya Irian Barat. Artinya Nusantara sudah bulat dan utuh dalam waktu perjuangan dari tahun 45 sampai 63. Artinya sekitar 18 tahun mewujudkan Nusantara bulat manunggal. Kemudian setelah kembalinya Irian Barat dan Nusantara setelah bulat, maka masuk ke era pembangunan nasional, yaitu di mana pembangunan nasional pada intinya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dengan satu wawasan atau pandangan pembangunan nasional, yaitu disebut dengan wawasan Nusantara, yang sebelumnya itu adalah dijiwai atau aspirasi dan inspirasi daripada wawasan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara, merupakan kelanjutan daripada konsep atau doktrin ekonomi zona ekonomi eksklusif yang dicetuskan oleh Insinyur Juanda, Perdana Menteri Kabinet Kerja di tahun 1957, dan dikenal dengan doktrin ekonomi eksklusif atau ZEE, zona ekonomi eksklusif, dan lebih dikenal dengan istilah doktrin wawasan Nusantara. Itulah dijadikan di dalam era pembangunan nasional menjadi wawasan pembangunan nasional yang dicantumkan di dalam GBHN di era pembangunan nasional. Jadi tetap orientasinya adalah wawasan Nusantara. Dinamika dan semangatnya adalah semangat wawasan Nusantara. Kemudian dalam perjalanannya di era pembangunan nasional kemudian dilanjutkan dengan era reformasi. Era reformasi yang merupakan satu era atau diwarnai atau diaktualisasi era demokratisasi dan era keterbukaan. Di era reformasi, di mana perkembangan dan pertumbuhan dinamika era reformasi adalah menjamin hak asasi manusia dan kebebasan menyampaikan pendapat. Perjalanannya di era reformasi kemudian muncul ide atau kehendak dari masyarakat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat untuk mengamandemen
menyempurnakan pasal-pasal daripada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 95. Dan kemudian dari hasil amandemen itu muncul satu pasal tersendiri tentang wilayah, yaitu pasal 25A yang di sana jelas sekali menyebutkan, yang berbunyi pasal 25A itu adalah bab 9A ya. Itu berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya diatur dengan undang-undang. Jadi pasal ini menunjukkan bahwa istilah Nusantara itu adalah senantiasa menjadi ikon dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa dan bernegara, dan sudah ditetapkan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Artinya pasal ini adalah mengikat seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia dan seluruh komponen bangsa Indonesia serta seluruh penyelenggara negara. Jadi mengikat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berciri Nusantara. Di dalam perjalanannya terkait dengan identitas dan ciri Nusantara, kemudian perjalanan dinamika reformasi sampai kepada satu ide dan gagasan memindahkan ibu kota atau membentuk atau membangun satu ibu kota negara baru ya, yang baru, yang kemudian sekarang sudah resmi dinyatakan nama ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru itu adalah bernama Nusantara, dan didasarkan atau dilindungi oleh satu undang-undang yang belum lama ini sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya bahwa istilah Nusantara yang sekarang menjadi nama ibu kota negara adalah memiliki benang merah dalam sejarah perjalanannya dari Sumpah Amukti Gajah Mada, kemudian Kebangkitan Nasional, kemudian doktrin zona ekonomi eksklusif Hindia Juanda, kemudian Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, kemudian Trikora dan Pengembalian Irian Barat, dan era pembangunan dan era reformasi, sehingga sangat jelas bahwa Nusantara baik secara epistemologi teksnya adalah tetap, yaitu Nusantara, dan spiritnya juga tetap, yaitu persatuan dan kesatuan atau patriotisme, nasionalisme, kebineka tunggal-ikaan, dan religius, kultur apatara, yaitu suatu wilayah yang bermarwah adalah religius sesuai dengan makna apatara, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ini juga didukung oleh satu pernyataan dari kitab Bhagavad Gita, salah satu titik atau wilayah atau tempat yang sudah disebutkan di dalam Bhagavad Gita itu antara lain bahwa Gunung Semeru atau Meru Sikarina Aham, di dalam Bhagavad Gita mengatakan begitu, bahwa Meru adalah aku, adalah ciptaan Tuhan. Itu gunung yang dimuliakan, gunung berapi yang dimuliakan di dalam Bhagavad Gita disebutkan karena kesuburan tanahnya. Dan ini Bhagavad Gita diajarkan oleh Krishna atau oleh Govinda Loka atau Govinda, Sri Govinda, kepada yang pertama adalah kepada Dewa Matahari yang dikenal dengan Biwaswan. Ya, Biwaswan itu 120 juta tahun sebelum Masehi. 120 juta tahun sebelum Masehi. Artinya wilayah Nusantara khususnya adalah Gunung Semeru sudah dikenal di dalam kesusastraan Weda, khususnya adalah di dalam Bhagavad Gita 120 juta tahun yang silam. Jadi jelas bahwa wilayah Nusantara adalah merupakan
wilayah yang benar-benar diutamakan atau bernuansa atau berspirit religius, yaitu sesuai dengan makna avatara, penjelmaan dan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Untuk itulah sangat tepat kalau nilai dan marwah Nusantara yang religius ini juga terformulasi di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang avatara atau wilayah Nusantara ini memiliki spirit religius, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah bahwa Nusantara telah abadi. Jadi Nusantara abadi sekitar sepanjang zaman, yaitu dari 1331 Mei dicetuskannya oleh Gajah Mada sampai masa kekinian yaitu tahun 2022. Jadi sekitar hampir 800 tahun keabadian istilah Nusantara dan nilai-nilai filosofis Nusantara tetap abadi. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas atau kita kaji dalam hal tema Nusantara abadi tidak lain adalah bahwa Nusantara sebagai produk jeniusitas budaya Nusantara yang asli adalah layak dan patut kita syukuri, yang mengandung makna persatuan dan kesatuan yang bineka tunggal ika hingga sampai saat ini. Dan mungkin ada satu pertanyaan, silakan, ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita untuk mensyukuri bahwa Nusantara abadi hingga kekinian. Dan kami mengayu bagyo dan sangat-sangat setuju nama Nusantara sebagai nama ibu kota, dan tidak lain adalah kami sampaikan jaya jaya Nusantara, Nusantara abadi. Dan kemudian saya mohon maaf kalau ada uraian kata-kata yang kurang berkenan dan tidak salah, karena ada satu pepatah bahwa tiada gading yang tak retak dan tiada lautan yang tak beriak. Untuk itu manakala ada retak dan riak yang ada pada kami di dalam menyampaikan kajian tentang Nusantara abadi, kami mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya dan seluas-luasnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perkenannya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, dan para masanti, Om Santi Santi Om Rahayu Cagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Romo Suryo Ramlan. Jangan lupa subscribe dan like, komen untuk menambah semangat melestarikan budaya Nusantara. Merdeka!